Aku waras, mana mau aku mendengarkan narasi orang gila. Ya silakan teman-teman, tolong dibantu di tetep layarnya sampai ke 100k teman-teman ya. Ke 100k tetep layarnya teman-teman ya. Terus yang dimudahkan Allah rezekinya boleh isi WL kita teman-teman ya. Oke, silakan moderator dinaikkan lagi yang berikutnya. Tuhan Yesus sang penyelamatan, Kristus bang ya. Naik Arpan gitulah, nyambung dia langsung. Kayak Arpan ini nyambung dia. Bertuhan pada Yesus mendapatkan keselamatan katanya kan. Itu nyambung. Apa manfaat menuhankan Yesus mendapatkan keselamatan? Itu nyambung. Nyambung dia jawabannya. Cuman datanya mana? Di mana datanya? Gitu loh. Di mana datanya? Begitu dibisikkan ke telinga kalian gitu, meninggal. Bisa aja lah. Cuma nanya kalian. Oke, Donna Febrina. Donna Febrina. Donna. Donna Febrina. Oke, Gepeng. Gepeng. Halo, Gepeng. Rames, coba kau ulangi dulu pertanyaanku, Rames. Aku tanya apa samamu tadi, Rames? Tadi Anda minta itu fungsi guru itu apa? Ah, gila kan? Nah, Gak loh, gitu ku tanya, Rames. loh tadi Anda tanya Aku bilang apa? kan. Aku nggak nanya fungsi Anda kan guru, minta Rames. data. Aduh, ada Pak D tadi di bawah, mana Pak D-nya? Ada Ya, Pak D saya Sugi tunjukkan tadi di bawah. datanya langsung. Saya tunjukkan Aku datanya nggak, langsung. Rames, aku nggak tanya fungsi guru, Lukas. Rames. Nggak nanya Iya, itu saya aku, tahu. Rames. Rames, Anda aku nggak minta tanya itu, data di Rames. mana guru, seorang guru itu harus mengobrak-ngabrik barang. Bukan gitu, saya ulangin, Rames ya. Ulangin boleh, diam dulu kau boleh. Boleh, on cam lagi, Rames, silakan. Biar ku ulangin pertanyaanku, Game dari silakan. tadi ini loh. Ya, on cam lagi, silakan. Pertanyaan saya Anda nggak jawab-jawab ini Nih, juga. yang Dari saya satu tanyakan tadi pertanyaan aja. Rames, Hmm. ya, yang saya tanyakan tadi, tunjukkan datanya di mana seorang guru itu boleh mengadili, menghakimi sebagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus di depan bait Allah, mengobrak-abrik dagangan orang. Di mana, Rames, datanya, Rames? Oh, itu Anda bertanya tentang fungsi hakim. Yesus juga hakim, saudara. Ya, kalau Anda bertanya tentang hakim, Yesus juga hakim. Ya, Sama aja kau sebentar, sama yang saya ngasih carikan simik anak datanya. handphone, gila. Loh, Udah Rames ah. Sama aja kau sama yang ngasih mik anak HP, gila. Oh, kau bertanya fungsi hakim kan? Kapan aku nanya hakim coba lah. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Peningnya lah kepalaku. Aduh Ten kalian makan apa sih Ten dari lahir Ten? Kok nggak berkembang otaknya Ten? Penting aku. Lari pula dia ke tentang fungsi hakim coba lah. Ya Allah ya Tuhanku. Aduh. Makin nampak gilanya kan. Enak pula ada tapping di bawah. Kenapa Diki katanya. Memang gila ini kenapa Diki katanya. Aduh. Enak pula dia tapping. Kenapa Diki katanya. Aduh Ten. Oke, Mei. Cermin. Nabi palsu abad ke-7 punah dengan sendirinya. Kok saya cerita nabi palsu kau? Kau punya nabi penenggak cuman ini. Ini ngapain? Nah ini. Bang Yana ngapain Bang Yana? Saya lagi buka komal Bang. Jangan diganggu dulu Bang ya. Tadi kau putuskan orang kau PK samamu. Bolak-balik. Tadi pagi kita udah PK sama dia, diputuskan sama dia. Bola balik ngundang. Kayak Oten.
Oke, Cermin. Cermin. Halo. Takut kata Yohanes 13:13. Takut lah ngadepin orang gila cuman. Siapa nggak takut ngadepin orang gila? Ya, assalamualaikum, Bang Andre. Apa kabar Bang Faruk? Udah lama nih. Alhamdulillah sehat. Apa kabar ini, Bang? Gimana nih Bang Andre? Noise. Enggak, bukan saya yang noise. Oh nih. Kenapa dinaikkan lagi seramesnya? Moderator pun kayak mana nih ya? Orang gila kalian naikkan cuma. Gila gitu nggak nyambung. Udah ada studio. Udah Hah? ada studio nih Bang Faruk nih. Ya alhamdulillah Bang Andre. Ada studio sederhana lah kita. Itulah studionya ada tapi OT-nya nggak ada ini. Enggak, kita kan masing-masing itu kan punya materi ya Bang ya. Kayak Bang Faruk ini materinya kan tentang apa namanya ya setidaknya kita mengenai gini loh. Saya kemarin ngomong sama Bang Zuma. Kita itu berhak untuk membela Yesus. Jangan bilang Isa sama Yesus beda. Sama, yang bikin beda itu mereka. Ceritanya mereka. Bahwa Yesus disalib, Yesus lahir di kandang domba. Itu mereka yang bikin cerita. Ya kan? Bahkan saya ngangkat satu materi dari kemarin sampai 4 kali udah. 4 kali termasuk di roomnya Yonatan Nandar. 4 kali itu nggak ada yang bisa jawab. Oten semuanya nggak ada yang bisa jawab. Pas ini teman-teman ada yang nonton ya kan? Apa namanya? Bang Faruk pasti udah tahu tentang masalah Maria Poliandri, udah tahu kan? Iya lanjut Bang Andre. Iya, udah tahu Maria Poliandri. Nggak ada, belum dapat informasinya. Belum tahu. Itu pakai data, Bang. Kalau seandainya Bang Faruk buka di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 20, itu membuktikan Maria itu poliandri. Dengan Roh Kudus gitu. Nah, coba aja baca pelan-pelan. Benar. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 20. Iyalah. Kan dia ambil dari Roh Kudus. Matius 1:18 kan dia ambil dari Roh Kudus. Ya, Nah, kan dia Matius bertunangan 19, dengan Yusuf. Matius 19, malaikat datang menemui Yusuf dalam mimpi. Enggak, itu 20. Terus Yusuf melaksanakan apa yang diperintahkan malaikat kepada dia untuk mengambil Maria jadi istri. Iya, baca dulu pelan-pelan Bang Faruk. Buka aja dulu sedikit Matius 1 ayat 18 sampai dengan 20. Pelan-pelan. Coba baca pelan-pelan. Itu nggak ada yang bisa jawab, Oten. Nggak ada yang bisa. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Garis bawah ya, bertunangan. Oke, lanjut. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Catat. Lanjut. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati suaminya. dan tidak. Catat. Enggak, dicatat dulu suaminya. Oke. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Oke. Sekarang enggak Bang Faruk? Gak berani Yang aku pertama. Loh, ini kan data, Bang. Ini data. Kenapa? Ini data. Ini gini. Gini, ini data. Gak berani aku.
coba simpulkan. Ini data. Ini data. Kan kita nanya apakah poliandri? Sekarang begini. 18 dikatakan bertunangan dan saat sebelum suami istri, betul nggak? Ya. Betul kan? Nah, yang 19-nya Yusuf suaminya, coba gimana maksudnya? Karena untuk supaya apa namanya tidak mencemarkan nama baik istrinya, ingin menceraikannya secara diam-diam. Coba dari tunangan sebelum ini. Nah, terus ayat ke-20-nya juga lucu. Bilang, Yusuf anak Daud, jangan takut engkau mengambil Maria menjadi istrimu. Tuh coba. Ini Yusuf yang mana? Ya, sebenarnya lebih tepatnya ya kalau kita memahami berdasarkan redaksinya, ya itu kontradiksi kalimat, Nah, kontradiksi kalimat itu aja dia bang. jadi Cuman kalau gini maksudnya. mengatakan Ini termasuk berani gila gue. loh. Sekarang gini, kalau memang mereka tidak bisa menjawab atau mereka tidak bisa membantah, bilang aja bahwa ini ada seperti Bang Fat bilang, ini ada kontradiksi kalimat. Loh, ini kan firman Tuhan. Ini kan firman Tuhan. Tapi di mana gereja semester 5? Ya Sandro nih, coba Begini. Sandro, Halo. Sandro, Ya. Islam Kristen. Semester 5. Telepon Sera enggak? Coba telepon dulu Sera. Nah, lanjut Bang Andri, lanjut. Nah, kalau misalkan mereka nggak menganggap itu bukan poliandri, oke. Tapi tolong jelaskan. Saya cuma minta penjelasannya. Itu maksudnya apa? Oke. Contohnya dari bertunangan, Ada nggak teman-teman Kristen yang bisa menjelaskan? nggak ada. 4 kali saya bikin room. Coba jelaskin. Muter-muter. Sandro. Telepon dulu Sandro. sana ini punya Win dan tadi. Halo, Mak Muin. Ya Islam Kristen Sandro. Katolik saya. Ya silakan on cam Bang Sandro. Ada pertanyaan dari Bang Mualaf Prince ini, silakan. Silakan. Ya. Ya, menurut keterangan dari Pak Bang Mualaf Prince, ketika dia baca Matius 1 nomor 18 sampai dengan 20, didapati di situ Maria katanya poliandri. Poliandri itu maksudnya memiliki suami lebih daripada satu daripada Yusuf. Mungkin silakan Bang Andri menjelaskan ya Bang Andri. Silakan Bang Andri. Bukan bisa tidur. Telepon dulu dia. Siapa aja? Siapa nih? Jelaskanlah. Berarti dia Ya, silakan Bang Andri, silakan. Ya, jadi ya, ini dijelasin. Jadi saya mempertanyakan apakah Maria poliandri? Ya kan, saya bertanya di situ. Saya bertanya, kita menelaah kalimat dari apa yang tertulis di Bible itu sendiri. Kita menelaah Matius 1 ayat 18 sampai dengan 20. Bisa nggak ada nggak Bible di situ? Dia soalnya Enggak, saya lagi di ladang. Apa masalah rupanya dengan Bibel? Oh enggak, saya cuma gini. Kan terkadang itu umat oten itu kalau apa menghina Islam itu berpoligami, seneng poligami, ya kan, seneng pengen ada pokoknya seesek terus lah. Ya kan? Nah, saya mengkritik juga Bible-nya. Saya mengkritik kok ini ada tulisan seperti ini. Nah, saya mempertanyakan Matius 1 ayat 18 bahwa ini kisah dari Yesus mau apa namanya melahirkan. Ya kan? Kapan Yesus melahirkan? Matius 1 ayat 8. Enggak, kalau ngomong itu yang benar. Gimana Yesus mau melahirkan? Bukan Yesus. Yesus mau dilahirkan. Maria Ya, bilang yang mengandung. betul, jangan bilang Yesus melahirkan. Ya. Enggak, salah ya. Maaf. Nah, Jadi, terus? Yesus mau dilahirkan. Oke. 1 ayat 18 bahwa Maria itu bertunangan dengan Yusuf, betul? Oke, betul. Oke. Jika bertunangan itu sudah bersuami atau belum? Ya belum lah. Belum. Tapi di ayat 19 itu pengakuannya bahwa Yusuf suaminya ingin menceraikan Maria supaya tidak mencemarkan nama baik karena ada Roh Kudus yang mengandung di perutnya Maria. Terus masalahmu di mana? Loh, katanya bertunangan, kenapa udah suaminya mau menceraikan istri? Bagaimana orang bertunangan bisa diceraikan?
makanya nggak usah sibuk kali urusan orang ya. Bukan, Jadi ya kalau sering dengar kau dulu. Bisa nggak kau dengar? ya Kalau udah nggak bisa, ngomong. kalau nggak bisa jangan urusan orang. Terus tahu nggak kaum kamu juga ngurusin Islam gimana? Kapan aku Bang urus Andri. Islam? Kapan aku Gini urus Islam? Sandro gini Ya, Sandro. ya, Kenapa, Faruk? Sandro, gini, maksud Apa itu, Bang Faruk? Mualaf Prince itu gini Bang Sandro, sahabat Sandro ya. Maksud Bang Mualaf Prince di ayat ke-18 ya, ayat 18 ada Aku udah tunangan ngerti. Maria. Aku Ada tunangan ngerti. Maria. Sabar dulu Sandro. Sabar Ya. dulu Sandro. Ayat 18 ada tunangan Maria bernama Yusuf. Ya. Gitu. Di ayat Betul. ke-19 ada suami Maria bernama Yusuf. Betul Bang Mualaf Prince? Betul. Nah, ada tunangannya, ada suaminya, kan gitu. Di ayat ke-20, kan gitu. Di ayat ke-20, ya, Yusuf, ya, yang suaminya berniat untuk menceraikan dia. Kan gitu. Ya. Di ayat nomor 21, Yusuf, 20. ya, di ayat 20, Yusuf, enggak, setelah bangkit ini dari bangun, ini Bang Andre, dia mengambil Maria itu sebagai istrinya. Kan gitu. Katanya di 19 sudah jadi istri. Iya, makanya saya bilang kan menceraikan. Kan berniat menceraikan. Dia di ayat 20. Nah, dia 20 sampai dengan 21, Yusuf ini yang mimpi ketemu malaikat ini mau menikahi Maria. Kan gitu. Ada Yusuf ya yang mau menikahi Maria. Ada Yusuf bertunangan dengan Maria, ada Yusuf suami Maria, ada Yusuf yang mau menikahi Maria. Ada berapa Yusuf di sini, Sandro? Kalian itu kok dangkal kali sih? Kan udah dibilang di situ mereka sudah bertunangan. Oke. Iya, Yusuf yang bertunangan. Udah dengarkan dulu, jangan nyambung-nyambung Saya biar nggak tanyakan susah. ada berapa Yusuf di sini, Sandro? Satu Yusuf lah. Yusuf buat kami Kristen itu cuma satu Yusuf. Kalau kalian mau Oh, jadikan berarti 3-4 satu Yusuf. urusan kalian, kami nggak. Iya, satu kami Yusuf. sibuk dengan urusan Tambah satu Yusuf. Kalau pemikiran kalian Tambah satu dangkal, Yusuf. kami nggak mau ikut Sama dengan dengan pikiran satu kalian yang Yusuf. bodoh. Satu Yusuf tambah satu Yusuf tambah satu Yusuf sampai dengan satu Yusuf. Buat kami satu Tuhan tambah satu Tuhan aja tetap satu Tuhan. Jadi kalian nggak usah sibuk pemahaman orang. Kalian yaudah, jangan, berarti jangan gila, kalian yang gila. ngajari ajaran agama orang. Ya. Ya, dengan kata lain berarti Anda gila ya. Sejak kapan kalian jadi Tuhan bahwa kalian itu kebenaran? Ya, silakan. Berarti dengan kata lain Anda gila udah. Nggak usah urus-urus orang Faruk. Ya. Nah, jadi Sok menurut tahu. Kalau sekarang nggak tahu, tolong nggak usah. jelaskan bagaimana itu kalau bertunangan bisa diceraikan. Makanya dengar, kalau mau tahu bertanya, jangan mengadili. Biar Ini saya paham nanya, itu kok nggak kepala. mengadili, saya nanya. Orang Saya udah langsung nanya. vonis 4 Yusuf, 3 Yusuf. Jadi itu bukan Ya, soalnya bertanya, kalian itu bukan bertanya. Kalian itu bukan bertanya, udah menghakimi udah 3 Yusuf. Loh, Jadi sekarang gini apa saya maksudnya nanya itu? nih. Itu baru bertanya. Nah, Jadi saya baru mulai nanya dikasih nih. tahu. Tapi kalau Iya, memang ini isi saya kepala nanya kalian nih. udah memponis seperti itu, dijelaskan seperti apapun tidak akan masuk di otak Ya, kalian. mungkin Bang Andre Ya. kita dengarkan dulu Bang Andre. Bang Andre, Ya, nanti oke, meninggal pula dia Bang Andre. Meninggal pula dia, nanti kita dengarkan aja dulu Bang Andre, silakan. Enggak usah lah Faruk bahas. Kau ini sok bahasa agama, tapi bahasamu pun terus menyelek kita aja. Apa kau pikir kau udah orang paling betul? Enggak usah Ya, lah silakan. Faruk. Jangan sok-sok silakan. kalian bahasa agama, Silakan jelaskan Sandro. Jangan beres. merepet ya Nagadi. Silakan jelaskan. Jangan merepet kau, silakan jelaskan, silakan. Bukan merepet karena memang kepala kalian nggak nyampe. Nah, ya. Jadi mau dengar Kan mau penjelasannya. ngejelasin. Ya silakan. Ya udah, ya. Oke, jadi kan di situ udah jelas dibilang saat itu Maria itu baru bertunangan dengan si Yusuf. Datang malaikat Gabriel memberitahu bahwa Maria telah dipilih oleh Tuhan dan dia akan mengandung dan melahirkan Yesus. Karena menerima berita itu, Yusuf ragu-ragu untuk mengambil Maria jadi istrinya. Tapi pada ayat berikut kan dikasih tahu melalui mimpi oleh Tuhan, jangan ragu mengambil Maria menjadi istrimu.
Jadi apa yang nggak jelas di situ? Tadi itu terpikir si Yusuf untuk menceraikan Maria secara diam-diam sesudah dia kawini supaya tidak mempermalukan Maria. Dia ingin nanti pelan-pelan menceraikannya. Itu masih terlintas dalam pikirannya. Makanya kalian itu jangan menghakimi secepat itu. Udah. Ya? Udah, saya jelasin ya. Saya tanya nih. Aku nggak perlu penjelasanmu. sesuai dengan- Penjelasanmu nggak masuk di akal, nggak perlu. Karena kami itu ini ajaran sesuai kami dengan kan. ayat per Kami. ayat. Saya nggak perlu ikut Sekarang ajaranmu lu. Saya nggak perlu Iya, ikut ini pembahasanmu. Ini ajaranmu. Sekarang ini, Ajaranku, jadi kok kau yang lebih tahu. 14-nya. Loh, tadi kan kamu diam, kamu diam. Sekarang saya ngomong diam dulu. Nggak penting penjelasan kalian di sini karena itu ajaran Ya kami. udah, ini sekarang saya Jadi, tanya Pak, karena bukan tidak juga sesuai kau. dengan ayat yang ada. Anda bicara tidak sesuai dengan ayat yang ada. Ya udah Sesuai terserah dengan kau pemikiran lah. Anda Udah sendiri. kau ambil kebenaran Udah, kau itu mau makanya saya kau buat tanya 10 nih. Yusuf Sabar mau dulu, apa? Sandro, Silakan Dinda. aja. Kami nggak Dinda, terganggu Sandro. dengan yang gitu-gitu. Dinda Sandro. Kami Dinda, nggak dekat jadi- gitu. Silakan Dinda, kalian Sandro. klaim semua. Soal Sabar dulu Dinda. Silakan Sabar, kalian Dinda. klaim semua. Kami nggak terganggu dengan yang gitu. Sandro itu takut. lagi di ladang, nanti kejang-kejang, Sandro nanti takut. jantungan. Oh enggak lah. Justru di Ya ladang udah lebih kalau nggak santai. takut biarkan Bang Muara Prince ngomong. Sabar kalau nggak takut diam. Karena penjelasannya udah nggak cocok, percuma dari tadi kan aku udah jelaskan udah dengar dia ngomong. Ya udah, Iya, makanya tapi tidak takut. sesuai dengan Ngapain ayat.